Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tetapi kami percaya bahwa anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada di tengah-tengah hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau tinggikan Allah kita. Kita mau sanjung Dia. Kita mau bawa segala syukur kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Kalau di kesempatan sore hari yang indah ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengingat akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau sepanjang minggu Engkau telah menjaga kami Tuhan, Engkau telah memelihara hidup kami. Dan pada sore hari ini juga Tuhan,
terima kasih Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tutus bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, yang sore hari ini melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu Tuhan Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan. Bahkan berkat kesembuhan, berkat kelimpahan, berkat apapun Tuhan kami terima Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mempercaya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam jumpa lagi dalam kasih Kristus. Mari sore hari ini kita mau dengarkan pujian. Bahwa saudara dengarlah sangkakala, inilah saatnya pembebasan akan dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi kehidupan yang ada, yang saat-saat ini sangat bergejolak dalam hidup kita, tetapi kita boleh percaya bahwa janji Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia Tuhan yang tahu, Dia Tuhan yang mengerti, bahkan Dia Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Seperti fajar pagi hari, Dia tidak pernah terlambat Tuhan untuk menolong kami Tuhan. Dan Dia tidak
Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua menikmati hal yang ajaib yang daripada Tuhan. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena kita sedang memperingati akan Pekan Pentakosta. Dan hari ini tepat 10 hari penantian kita, dan hari ini adalah hari Pentakosta, di mana peristiwa ini adalah peristiwa yang fenomenal, di mana Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan umat-umat pilihannya. Nah, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata begini: ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta, yang artinya adalah hari yang ke-50. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dihitung dari 40 dan 10 hari murid-murid menanti-nantikan akan janji Bapa, dan digenapi di hari yang ke-50 Tuhan turun mengirimkan Roh Kudus-Nya yang ajaib dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Hari Pentakosta atau hari yang ke-50 atau biasa disebut hari raya 7 minggu. Setelah 7 minggu, nah di situ ada yang namanya hari Pentakosta. Nah, peringatan ini memiliki maksud, yaitu supaya kita mengingat ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah pemberian hukum Allah lewat nabinya, yaitu Nabi Musa. Dan yang kedua adalah dalam perjanjian lama adalah pengucapan syukur kepada Allah atas panen raya yang mereka nikmati. Oleh sebab itu, di masa perjanjian lama kita memperingati dua hal, yaitu tentang pemberian hukum kepada Allah, hukum Allah kepada Musa yang diberikan Tuhan kepada Musa, dan yang kedua adalah pengucapan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan dalam panen itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di Pentakosta yang sekarang ini, apakah maknanya bagi kita semuanya? Nah, kalau mungkin kita berkata, Pak, Pentakosta itu kan dahulu. Pentakosta itu kan Kisah Para Rasul. Pentakosta itu kan zaman para murid. Apakah hari ini Pentakosta itu masih berlaku? Saya percaya Alkitab, firman Allah itu masih berlaku dalam kehidupan kita. Kalau firman Allah masih berlaku dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus atau Pentakosta itu juga masih berlaku dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Pentakosta, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kehidupan para murid pada waktu itu dengan sebuah tanda atau dengan tanda-tanda yang ajaib, yang dimana pada waktu itu murid bisa melihat, bisa mendengar, dan mereka bisa merasakan atau bisa mengucapkan. Ada sesuatu yang fenomenal, ada sesuatu yang tidak biasa, yang tidak lazim pada waktu itu. Bagaimana orang-orang pada waktu itu atau para murid atau kurang lebih 120 orang yang tinggal di loteng Yerusalem yang menanti-nantikan janji Bapa. Nah, ketika hari yang ke-50 itu Tuhan hadir, mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan Alkitab berkata tanda-tanda itu mereka alami, yaitu mereka mendengar apa tadi dikatakan tiupan angin yang keras. Mereka melihat ada nyala api yang ada di atas kepala mereka, orang-orang yang sedang berdoa, dan mereka sedang menikmati atau sedang merasakan akan hembusan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kehadiran Roh Kudus pada zaman itu. Dan Pentakosta ini merupakan tonggak atau sejarah atau awal mula gereja pada waktu itu. Nah, gereja dibangun bukan karena manusia, tetapi gereja dibangun karena Tuhan hadir di tengah-tengah umat-umat yang menanti-nantikan
akan Tuhan pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang Pentakosta, kalau Pentakosta tadi dikatakan bahwa para murid mereka menanti-nantikan janji Bapa. Yesus berpesan kepada muridnya, jangan mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka terus menanti-nantikan janji Bapa. Kapan sampai kapan? Mereka tidak tahu dan mereka juga tidak diberikan batasan. Sampai kapan? Sampai 10 hari, 5 hari dan sebagainya. Yesus tidak memberikan kepastian akan waktunya, timingnya. Tetapi Yesus berpesan untuk mereka menantikan janji Bapa. Keseriusan, ketekunan mereka menantikan janji Bapa itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Dan Alkitab berkata, kalau perjanjian lama tadi pemberian hukum Allah lewat Musa. Dan di zaman perjanjian baru, ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk menantikan janji Bapa. Dan di hari Pentakosta, di hari yang ke-50 itulah, Tuhan menggenapi janjinya, yaitu dia mengirimkan seorang penolong lain yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing hidup kita, yang memberikan kekuatan, yang menopang kita, yang mengarahkan kita, dan yang membawa hidup kita kepada jalan kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang pada waktu itu ketika mereka mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus, mereka mengalami sesuatu yang dikatakan Alkitab tadi dikatakan mereka melihat sebuah tiupan angin atau mendengar sebuah tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh ruangan mereka atau tempat mereka sedang duduk dan tampaklah mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini menggambarkan atau ini memberikan deskripsi atau memberikan sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Ini adalah tanda-tanda atau ini adalah manifestasi daripada Roh Kudus itu. Alkitab berkata angin, simbol dari Roh Kudus. Simbol dari kuasa atau kehidupan. Kalau dalam bahasa Ibrani ruah artinya napas atau roh yang diberikan atau yang tinggal atau yang menyelimuti kehidupan mereka semua. Atau dalam bahasa yang lain dikatakan pneuma. Ya, yang artinya juga sama, napas, roh atau angin. Nah, jadi kehadiran angin itu adalah melambangkan karya Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kehidupan para murid. Nah, api sama juga. Kalau saudara belajar, melihat atau saudara membaca di dalam Alkitab, maka api juga sering orang Yahudi memberikan sebuah gambaran atau deskripsi adalah tentang Roh Kudus atau tentang Allah atau tentang kehadiran Allah. Saudara masih ingat ketika orang Israel berada di padang gurun, ketika pada malam hari mereka dituntun oleh yang namanya tiang api, dan pada waktu siang dalam suasana yang panas mereka dituntun oleh yang namanya tiang awan. Saudara yang dikasih Tuhan, api melambangkan akan kehadiran Tuhan. Api melambangkan akan Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan para murid pada waktu itu. Mereka yang menanti-nantikan akan Tuhan. Dan api ini juga kalau saudara mengingat atau mengingat kisah ketika Elia bersama dengan 450 Nabi Baal ketika mereka ingin mempersembahkan korban, Elia ini ingin memperlihatkan perbandingan mana Allah yang hidup dan mana Allah yang tidak hidup. Nah, ketika Elia mempersembahkan korban, ketika dia menyusun kayu, bukan saja menyusun dan menyalakan api, tetapi dia disiram dengan air. Tetapi apa yang terjadi? Karena dia mau menyatakan bahwa Allah hadir, maka api itu muncul dari tumpukan kayu itu. Dan api menyambar akan korban yang diberikan oleh Elia. Nah, saudara dikasih Tuhan, Pentakosta berbicara tentang penggenapan janji Tuhan. Tuhan berjanji dan dia akan menggenapi. Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai 29. Pada hari-hari itu, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Orang akan diberikan nubuatan, orang akan diberikan mimpi, orang akan diberikan penglihatan. Bahkan orang-orang muda akan dipakai oleh Tuhan. Anak-anak akan dipakai oleh Tuhan. Dan inilah waktunya di masa Pentakosta, diperingatkan akan Pentakosta inilah. Saya rindu, saya percaya kita mengalami yang namanya
penggenapan janji Tuhan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa mereka mensyukuri atas panen raya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya panen itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, panen yang luar biasa pada waktu itu terjadi di dalam Kisah Para Rasul, yaitu panen jiwa. Apa yang terjadi? Dalam satu hari 3.000 jiwa bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis dan terima akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Nah, saya berdoa dan saya percaya inilah waktu yang ajaib, inilah waktu yang spesial. Kita menikmati akan Pentakosta, kita menikmati akan lawatan Tuhan, kita menikmati akan kehadiran Tuhan. Kita menggenapi, Tuhan menggenapkan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah korelasinya, apakah hubungannya dengan kita, Pentakosta pada zaman itu dengan zaman sekarang? Saya percaya, Alkitab berkata, ketika Pentakosta itu datang, maka murid-murid menerima yang namanya kuasa, dunamos. Nah, ketika kuasa itu mereka terima, bukan untuk dirinya mereka sendiri. Ketika mereka menerima kuasa itu, bukan juga untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tetapi Alkitab berkata mereka diberikan kuasa untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan akan siapakah Kristus itu. Nah, saya berdoa kiranya Pentakosta yang kita rayakan pada sore hari ini akan menggenapi dalam kehidupan kita, akan memberkati dalam kehidupan kita. Bahkan janjinya, bahwa janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu Tuhan akan memberikan dirinya untuk menyatakan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menyatakan diri dalam kehidupan kita, maka kita yang sakit disembuhkan, kita yang lemah dikuatkan, kita yang tidak berdaya diberikan kekuatan yang baru. Dan Alkitab berkata bahwa inilah musim panen. Bukan hanya panen secara jasmani, tetapi ini adalah panen rohani. Kita akan menghasilkan generasi demi generasi. Kita akan menghasilkan, kita akan membawa orang-orang untuk kita bawa kepada Tuhan dan kita persembahkan. Dan Alkitab berkata, kuasa yang sama yang diterima oleh para murid, itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita dengan kuasa. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita dengan karunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan supaya orang dibawa kepada keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, berbicara tentang pekan Pentakosta atau hari Pentakosta, mereka mengalami lawatan Tuhan. Mereka hidup dipenuhi dengan yang namanya Roh Kudus. Hidup dipimpin, hidup dipelihara, hidup dipimpin atau hidup di dalam Roh. Nah, ketika kita hidup di dalam Roh, maka daging kita sesungguhnya mulai dikikis habis dan biarkan Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, saya percaya Roh Kudus akan membawa kita kepada kebenaran-kebenaran firman-Nya. Dan Roh Kudus itu akan membuat hidup kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dan akan menghasilkan yang namanya buah-buah kehidupan, yaitu buah-buah roh. Saya berdoa biarlah sore hari ini, pekan Pentakosta atau peringatan Pentakosta, akan kita alami, akan kita nikmati, akan kita hidupi, bahwa Tuhan memberikan janjinya, Tuhan menggenapkan janjinya dalam kehidupan kita. Hidup kita akan mengalami pembaharuan, hidup kita akan mengalami panen raya. Panen bukan hanya secara rohani, tetapi dalam hal jasmani pun Tuhan akan menyediakan dalam kehidupan kita. Di masa yang sulit pun Alkitab berkata, orang benar akan diberkati Tuhan. Sebab Alkitab berkata, orang benar, Tuhan memerintahkan berkat ke atas kepala orang benar. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ketika hidup kita benar, hidup kita dipimpin, hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita menikmati yang namanya panen raya. Kita menikmati akan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita di pekan Pentakosta ini. Saya berdoa kiranya firman Tuhan ini akan memberkati, akan membuat hidup kita bergairah, makin berkobar-kobar. Kalau di Pentakosta pertama pada waktu itu Tuhan melawat umatnya, di saat ini pun Tuhan masih bekerja dan firman Tuhan masih berlaku dalam kehidupan kita. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, maka Dia datang
dan memberikan pertolongan dan penyertaannya yang ajaib dalam kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan sore hari ini kami sudah menikmati firman-Mu. Kami berdoa biar di pekan Pentakosta ini kami mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dalam kehidupan hidup kami. Mungkin pengalaman-pengalaman tidak pernah kami lewati, tidak pernah kami jalani. Tetapi melalui pekan Pentakosta ini ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hidup kami mengalami pengalaman-pengalaman yang rohani, pengalaman yang supranatural. Dan hidup kami akan diperlengkapi dengan kuasa. Supaya dengan kuasa itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami membawa orang-orang untuk mengenal kepada Tuhan. Sampai misimu tergenapi dalam kehidupan kami. Yaitu supaya setiap orang mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Kami berdoa biar firman yang hidup, yang berkuasa akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu. Sore hari ini kami bawa seluruh persembahan kami, Tuhan. Kau memberkati, menguduskan persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan lewat pelayanan kami yang ada di GKI Efrata Klet ini. Kau memberkati setiap kami semua yang sore hari ini membawa persembahan dengan penuh ucapan syukur. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Secara khusus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang sedang mengalami ya masalah yang sangat luar biasa ya. Kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan yang ada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu, kami ucap syukur. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami membawa doa syafaat kami kepadamu secara khusus. Sore hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau melihat keadaan bangsa kami yang sedang terpuruk oleh virus corona Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memulihkan bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, pandemi ini akan segera berakhir. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Karena corona ini Tuhan, Kau memberkati, Tuhan Kau memberi penghiburan, Tuhan Kau memberi kekuatan yang baru kepada mereka. Sehingga mereka dapat melawan virus yang ada, mereka memperoleh kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter perawat Tuhan yang merawat mereka. Tuhan Kau menolong, Kau memberkati, memberi kesabaran, memberi kekuatan, memberi penghiburan kepada mereka Tuhan, dalam mereka menjalankan tugas yang ada. Sehingga kekuatan yang datangnya daripada Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di garis depan untuk menolong saudara-saudara kami yang sedang kena virus corona. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi. Tuhan Kau bersama jajarannya, Kau memberkati semua keputusan yang diambil itu yang terbaik, yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa biarlah ada kerjasama yang baik antara semua yang bertanggung jawab Tuhan, sehingga semua yang sudah diputuskan boleh berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang ada untuk masyarakat Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang kami masih tetap Tuhan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami. Kami menyerahkan rumah tangga kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati anak-anak kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, kami berdoa masa depan anak-anak kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik. Mereka yang
mencari teman hidup Tuhan, Engkau menyiapkan teman hidup yang terbaik bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu sungguh ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Beri penghiburan, kekuatan kepada setiap kami Tuhan untuk menghadapi saat-saat yang sulit ini. Tetapi kami percaya Tuhan, lewat semua yang boleh kami alami Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah yang boleh kami lihat. Kami berdoa Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi penghiburan, bahkan iman yang teguh, iman yang kuat kepada setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semua doa kami pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu, di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak menyakiti Engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin.